Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di kajian online daily. Banyak yang memberikan nyinyiran cibiran kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Namun ternyata ketika disurvei langsung ke masyarakat, nampaknya masyarakat sangat puas dengan capaian kinerja Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam rangka 100 hari kerja ini. Saudara-saudaraku sekalian, kita tahu bahwa perjalanan politik Presiden Prabowo Subianto itu penuh lika-liku. Bahkan kita ingat betul ketika Prabowo Subianto seolah dikhianati oleh kubu Megawati saat pencalonan Presiden 2014-2019. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana ternyata PDI Perjuangan atau Megawati pada akhir-akhir ini tidak sadar dalam proses Pilpres bersaing secara kurang sehat atau cenderung tidak sehat. Mereka seolah tidak sadar atau sengaja memberikan gestur atau perilaku yang cenderung disebut mengejek Prabowo Subianto pada saat masa pencalonannya. Apalagi kita tahu bahwa Ganjar, capres dari PDI Perjuangan, memberikan nilai yang sangat-sangat menohok untuk Prabowo Subianto selaku Kementerian Pertahanan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Padahal kita tahu bahwa Ganjar ini banyak belajar dari Presiden ketujuh kita, Pak Joko Widodo. Dan kita akan melihat nih bagaimana situasi politik yang ada. Apakah yang dulu mengejek, yang dulu memfitnah, kini akan merapat dan akan menjilat. Kalau kata Pak Presiden sih, sorry ya. Kita lihat aja bagaimana panggung politik Indonesia itu bekerja. Dan kita akan melihat bagaimana hukum karma seolah tidak pernah itu salah kehadiran alamat. Prabowo itu sudah keterlaluan, sudah kelewat batas gitu. Harusnya itu berpikir koalisi dengan Prabowo pun juga harusnya nggak ada itu. Kalau dianggap bahwa Pak Prabowo memiliki dosa hak asasi manusia, ya memang iya kok, terlibat dengan penculikan ya. Karena itulah Pak Prabowo kemudian dipecat dari TNI. Ini kan fakta sejarah. Betul. Masalahnya apakah kita mau melihat hal ini sebagai isu tentang hak asasi manusia atau hanya sebagai isu politik gitu. Udah. Di situ kalau Boleh menurut saya saya. jawab? Anda, Bang. Ya. Pertama, ya isu Pak Prabowo pelanggar HAM ini kan isu kaset rusak yang diulang setiap 5 tahun. Setiap menjelang pemilu mendekati, Guntur Romli dan kawan-kawan selalu mengopinikan itu. Sebentar, Iya, itu satu. terus aja, Yang kedua, yang itu menarik ya. Yang kedua, kan PDI Perjuangan ini sudah berkuasa, Bu Mega jadi presiden, Pak Jokowi 2 periode jadi presiden. Ya teman-teman Guntur Romli menyatakan Pak Prabowo jadi penjahat HAM. Kenapa nggak disidang Pak Prabowo itu? Udah 3 periode loh. PDI partainya Mas Guntur Romli berkuasa di Indonesia. Kalau memang Pak Prabowo penjahat HAM disidang. Faktanya Pak Prabowo itu bukan penjahat HAM. Di situ. Sebentar. Makanya Pak Masalah. Prabowo berkesempatan bisa maju kontestasi calon presiden. Bahkan sekarang jadi Menteri Pertahanan. Bahkan Pak Prabowo diterima dengan tangan terbuka, dengan karpet merah di negara yang menjadi penegak HAM di dunia, namanya Amerika Serikat. Menunjukkan Pak Prabowo bersih dari tuduhan fitnah dan hoax. Dan sekarang terganggu lagi ketika ada kekerasan verbal, intimidasi dengan bahasa yang multitafsir, yang semua orang bisa merasa berhak untuk takut karena tidak jelas alat ukurnya. Boleh nggak mereka takut? Boleh. Boleh nggak saya takut? Boleh. Boleh nggak dia takut? Boleh. Kenapa? Semua bisa kena dengan bahasa ini. Nah, menurut saya, saran saya adalah seperti waktu kampanye kemarin, Prabowo tuh jarang ngomong, joget aja. Gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti pas pelantikan, oke, nggak ada pidato, joget aja gitu loh. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan, 10.000 toh. Iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Apa urusan kalian? Ini banyak desakan dari pemilih Prabowo khususnya
bahwa pertemuan antara Megawati dengan Pak Prabowo itu nggak perlu. Menurut Bang Ade, sampai setidaknya sampai hari Minggu kemarin deh perkembangannya. Kalau soal perlu tidak perlu, saya rasa jawabannya tidak bisa dengan mudah begitu saja dikatakan ya karena saya tidak suka dengan Bu Mega misalnya, maka nggak perlu ketemu. Ini kan persoalannya adalah Pak Prabowo adalah presiden dari negara ini, ya. Sebagai seorang presiden tentu saja ada harapan bahwa dia bisa mengayomi, mengabdikan diri dia untuk kepentingan seluruh pihak, semua pihak, termasuk pihak-pihak yang barangkali selama ini berada berseberangan dengannya, ya. Jadi kalau soal apakah Pak Prabowo sebaiknya menerima atau tidak, dalam pandangan saya ya itu adalah sebuah keputusan yang harus didasari pada pertimbangan kepentingan seluruh bangsa, ya. Dan untuk itu saya rasa mungkin saja Pak Prabowo akan bersedia dalam artian ya oke, kita terima ya, karena kita tahu bahwa sebelum ini sebenarnya sempat ada masa-masa di mana justru orang melihat bahwa justru Kim lah ya, Kim plus lah yang sesudah selesai pemilihan presiden, sesudah terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden, itu bersedia bertemu dengan Bu Mega ya, atau bersedia mengundang Bu Mega. Tapi pada saat itu justru yang dikatakan adalah bahwa PDIP-nya yang merasa tidak perlu datang ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi untuk mendatangi kediaman Pak Prabowo di Kartanegara saja itu dianggap sebagai bukan sesuatu yang prioritas buat kalangan PDIP. Tapi sekarang kan kondisi sudah berubah ya. Pak Prabowo sudah jauh berada di atas angin. Kim plus sudah terbentuk dengan cukup solid gitu ya. Dan ada Pak Jokowi di sampingnya. Nah, sekarang orang mulai melihat bahwa PDIP lah yang berkeinginan untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Sejumlah indikasi sudah terlihat nih ya, pernyataan-pernyataan yang keluar baik dari Bu Mega atau barangkali anak buahnya Bu Mega ya, termasuk Pak Basarah ya. Kemudian ada juga dari Guntur Romli, ada beberapa orang lainnya. Itu menunjukkan bahwa mereka berharap sekali bisa datang dan bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, dalam hal ini apakah Pak Prabowo mau menerimanya atau tidak, ya terserah Pak Prabowo. Sebenarnya konteksnya begini Bang Ade, konteksnya kenapa pertanyaan tadi itu perlu atau tidak. Pertama, seolah-olah di netizen itu di luar sana, publik mengatakan PDIP ini sedang butuh perlindungan. Ya. Karena kasus Hasto, kemudian ada kekhawatiran Kongres yang akan diganggu oleh pihak luar dan seterusnya. Kan gitu loh. Artinya pertemuan ini tidak murni sebagai dalam rangka silaturahmi. Bahkan disarankan dengan diplomasi nasi goreng misalnya. Seolah-olah Prabowo ke Teguh Umar dong, kan gitu loh. Nah, nanti ketika Prabowo datang ke Teguh Umar, nanti di frame loh, yang butuh kan Prabowo, buktinya Prabowo yang ke Teguh Umar. Padahal kan kalau hanya ingin nasi goreng, kan bisa di istana. Di istana kan juga Bu Mega bisa di